Di unmute dulu, Ustaz. Ya, sudah, Ustaz. Iya, sebentar. Kedengeran, Ustaz? Ya. Suara saya kedengeran? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Kedengeran, Jelas ya? Ya, jelas. Alhamdulillah selesai. Kedengaran jelas. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar amma ba'd. Yang saya hormati segenap pengurus DPC PKS Duren Sawit yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga segenap simpatisan PKS yang ikut hadir di dalam ta'lim pada hari ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berikan keberkahan dalam hidup kita, Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salihah, dan kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul, bermuajahah, meskipun hanya melalui online, tapi insya Allah tidak akan mensurutkan niat kita semata-mata untuk litalibil ilm, untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini niat yang harus kita pasang, niat yang harus betul-betul kita mantapkan setiap kita ingin melaksanakan atau ingin mempelajari ilmu, kita mau belajar apapun, kita niatkan dengan mantap, pasang niat yang benar, semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang masih istiqomah mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, para ikhwan dan akhwat sekalian, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja melanjutkan pelajaran kita. Jadi kita masih membahas tentang kitab Ta'limul Muta'allim. Yang mana sekarang insyaallah kita akan membahas tentang faslun fin niyati fi halit ta'allumi. Ya. Fasal yang menjelaskan tentang niat di dalam belajar. Nah, sekali lagi, ini adalah satu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan bagi setiap orang yang menuntut ilmu agama, yang mencari ilmu agama, harus melandaskan niatnya dengan mantap semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Niat yang baik, niat yang benar, ya, ada yang bisa mendapatkan pahala dari Allah, ada juga walaupun niatnya baik, sesuatu perbuatan yang baik tapi dengan tanpa diniatkan bisa jadi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya
tujuan kita untuk mempelajari ilmu agama, ini kita niatkan, ya. Kita niatkan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halo? Ya. Silakan. Qala al-muallifu rahimallahu taala, "Tsumma la budda minan niyyati fi zamani ta'allumil ilmi." Kemudian wajib bagi para penuntut ilmu untuk memiliki niat di dalam mempelajari ilmu tersebut. Idzin niyatu hiyal aslu fi jami'il ahwali. Karena niat adalah landasan yang paling utama dalam setiap keadaan. Ya, dalam setiap perbuatan yang akan kita lakukan. Ini menjadi landasan yang paling utama. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat, hadithun sahih. Bahwasanya setiap amal baik itu butuh kepada niat. Nah, di dalam penjelasan dalam kitab ini, pengarang menjelaskan wajib bagi para penuntut ilmu sebelum mereka memulai pembelajaran mereka, agar mereka memiliki niat di dalam menuntut ilmu tersebut, ya, niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apapun. Karena niat merupakan landasan yang paling utama bagi seseorang ketika hendak melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan amal baik. Ya, saya katakan yang berhubungan dengan amal baik. Nanti akan dijelaskan ada amal baik yang ketika dilakukan dengan diniatkan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, ini akan berpahala. Ada juga amal baik yang dilakukan tapi dengan tanpa diniatkan, ini tetap terlaksana, akan tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya setiap amal baik itu butuh kepada niat. Dan bahwasanya balasan dari setiap kebaikan itu tergantung dari apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya itu ya qasdan wa niyatan, niat dan tujuannya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya tersebut sesuai dengan apa yang diniatkan, yakni untuk Allah dan Rasulnya, yakni untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya
lidunya yusibuha, untuk tujuan dunia yang akan ia capai. Awi imra'atin yankihuha, atau dengan tujuan untuk menikahi seorang wanita. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya tersebut sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya, jadi di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tentang masalah niat seseorang. Hadis ini asbabul wurudnya tentang salah seorang perempuan, kalau nggak salah bernama Ummu Qais. Ummu Qais, ya. Ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang bagaimana niat yang baik dan benar di dalam atau setiap ingin melakukan satu perbuatan. Para ulama banyak yang meletakkan hadis tentang masalah niat ini di awal kitab-kitab mereka. Salah satunya di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau meletakkan pembahasan hadis tentang masalah niat itu di awal kitabnya untuk menunjukkan akan pentingnya niat tersebut di dalam segala hal yang baik yang akan dilakukan, termasuk niat di dalam menuntut ilmu. Ya, banyak ulama-ulama hadis, ya, salah satunya Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis tentang masalah niat itu di bab yang pertama. Termasuk juga di dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi juga meletakkan hadis tentang niat itu pada awal pembukaan kitabnya. Termasuk juga di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari juga meletakkan bab masalah niat itu di awal kitab beliau. Tujuannya apa? Mereka meletakkan bab tentang masalah niat itu di awal atau permulaan kitab-kitab mereka. Yakni untuk mengingatkan bagi para pelajar akan pentingnya niat yang benar untuk mendapatkan pahala juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum melakukan suatu perbuatan. Ya. Oleh karena sekali lagi niat yang baik dan benar, ya, ini amat sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang niat dan tujuannya untuk mendapatkan satu kebaikan, contoh untuk mempelajari ilmu agama, akan tetapi ketika tanpa diniatkan semata-mata ikhlas dan mencari keridhaan Allah, maka yang dikhawatirkan hal ini tidak ada pahalanya. Tujuannya tetap terlaksana ketika ia mempelajari satu ilmu, belajar ilmu agama misalnya atau ilmu yang lain, akan tetapi yang dibutuhkan di sini adalah keikhlasan dan keridhaan dari Allah untuk mendapatkan pahala tersebut. Nanti akan dijelaskan, ya, tentang para ulama membagi tentang masalah niat yang dikatakan yang pertama ma yahtaju ila niyyah wala yasihul amalu bidun niyyah. Yang kedua, ya, tentang masalah sesuatu yang perbuatan yang butuh kepada niat dan tidak sah perbuatan tersebut apabila dilakukan dengan tanpa niat. Ini nanti akan dijelaskan. Yang selanjutnya, hadis ini menunjukkan akan pentingnya niat dalam setiap melakukan amal kebaikan. Adapun yang dimaksud setiap amal perbuatan itu harus dimulai dengan niat adalah khusus amal perbuatan yang baik. Karena tidak semua perbuatan itu akan mendapatkan pahala, termasuk juga perbuatan baik. Imam Syafi'i berpendapat tentang masalah niat. Yang dimaksud dengan niat adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Yang bermaksud untuk melakukan sesuatu perbuatan dibarengi dengan perbuatannya tersebut. Ya. Ini definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i tentang masalah niat. Ya. Mahallun niyati fil qalbi. Tempatnya niat itu ada di dalam hati.
wala yushtaratu at-talaffudzu, dan tidak disyaratkan yang namanya niat itu untuk dilafazkan. Nah, hal ini ya, ini kadang-kadang suka menjadi satu permasalahan, juga suka menjadi satu perdebatan. Padahal menurut saya hal ini tidak usah dipermasalahkan dan tidak usah diperdebatkan. Ini banyak ya di kalangan orang-orang awam yang masih mempermasalahkan masalah ini. Contoh, ketika seseorang ya akan melaksanakan sholat, kemudian ia membaca lafaz usolli fardhu zuhri misalnya, arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'anillahi ta'ala. Ada yang mempermasalahkan, mengatakan ya hal itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW katanya. Ya, jadi itu tidak boleh. Ini pendapat yang pertama mengatakan seperti itu. Ya, nah sebetulnya ya mereka yang membaca niat usolli fardhu zuhri dengan dilafazkan, ketentuannya pun ketika takbiratul ihram, ya, ketika mulai takbiratul ihram, rukun dalam salat yang pertama, ketika mulai Allahu Akbar, ketika mengucapkan Allahu Akbar itu diwajibkan untuk niat dalam hati. Inilah yang dimaksud Imam Syafi'i qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Bermaksud untuk melakukan sesuatu dibarengi dengan perbuatannya, itu seperti itu. Ya, karena apa? Menurut Imam Syafi'i, kalau seandainya ketika takbiratul ihram kemudian tidak membarengi dengan niat di dalam hatinya, maka dianggap juga sholatnya tidak sah. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i itu seperti itu. Ya, jadi bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan dibarengi dengan perbuatannya. Jadi niatnya itu ketika takbiratul ihram. Termasuk pula ketika berwudu. Rukun wudu yang pertama itu niat. Yang kedua itu membasuh muka. Akan tetapi niatnya itu kapan dilaksanakan? Menurut mazhab Syafi'i, inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Niatnya itu dilakukan ketika memulai basuhan yang pertama ke muka. Itu seperti itu. Inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Jadi yang pertama ketika basuhan ke muka diambil air seperti ini, inilah Imam Syafi'i mensyaratkan dikatakan qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Melakukan satu perbuatan bermaksud untuk melakukan sesuatu dibarengi dengan perbuatannya. Ini definisi niat menurut Imam Asy-Syafi'i. Yang selanjutnya, ya, para ulama membagi tentang masalah niat baik tersebut menjadi dua macam. Ya, saya katakan tadi, ada perbuatan baik yang ketika dilakukan tapi disertai dengan niat, ia akan mendapatkan pahala. Ada juga perbuatan baik yang ketika dilakukan tapi tanpa disertai dengan niat. Perbuatannya terlaksana, akan tetapi menurut para ulama ini ya tidak berpahala. Yang pertama, ma yahtaju ilan niyati wala yasihhul amalu biduni niyyah. Suatu perbuatan yang membutuhkan kepada niat dan tidak sah perbuatan tersebut apabila dilakukan dengan tanpa niat. Nah, ini harus diperhatikan. Ya, ini harus diperhatikan karena berapa banyak orang yang melakukan amalan-amalan baik tapi tanpa didasari dengan niat. Meskipun ada yang mengatakan, kan yang penting niatnya. Niat kan dalam hati. Memang niat memang di dalam hati. Ya. Imam Syafi'i pun menjelaskan mahallun niyati fil qalbi, tempatnya niat ada dalam hati. Bahkan dikatakan wala yushtaratu at-talaffuz, tidak disyaratkan untuk dilafazkan niat tersebut. Contohnya ya, suatu perbuatan yang membutuhkan kepada niat dan tidak sah perbuatan tersebut apabila dilakukan dengan tanpa niat. Yang pertama wudu. Ya,
Kemudian juga apa? Salat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Semua perbuatan baik tersebut tidak akan sah tanpa didahului atau dibarengi oleh niatnya. Wudhu, kalau hanya sekedar wudhu tanpa niat untuk mengangkat hadas misalnya, hadas kecil, ini pun nggak berpahala. Ya, ada orang sekedar membasahi muka aja misalnya, ya, membasahi tangan saja misalnya seperti itu. Termasuk juga apa? Ya, sholat juga sama seperti itu. Puasa juga sama. Ya, walaupun niat tidak dilafazkan. Ya, berapa banyak orang yang ketika berpuasa itu mereka lupa untuk niat. Kalau puasa wajib sudah masuk waktu subuh, mereka lupa niat, kemudian mereka puasa, tidak sah puasanya. Akan tetapi kalau seandainya puasa sunnah, mereka lupa niat pada waktu malam, dan mereka bangun sudah masuk waktu subuh, ketika itu mereka niat untuk puasa sunnah, sebelum mereka makan ataupun minum sesuatu. Ini niatnya sah dan diterima. Jadi ada perbedaan antara niat puasa wajib juga dengan niat puasa sunnah. Ya. Nah sekarang yang kedua, ma yahsulu bidunin niyah, walakin la yahsulu fa'iluhu 'alal ajri illa bin niyah. Suatu perbuatan yang apabila dilakukan dengan tanpa niat, tetap terlaksana perbuatan tersebut. Akan tetapi orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak akan mendapatkan pahala karena melakukannya tanpa diawali dengan niat. Contohnya apa? Mempelajari ilmu agama. Ya, mempelajari ilmu agama, mengajar dan lain sebagainya. Ya, ini bisa seperti itu. Karena kalau seandainya kita niatkan yang pertama, ya, niat semata-mata untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita pasang niat ya untuk menuntut ilmu agama semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan berpahala. Tapi banyak juga ketika orang hadir ke majlis ta'lim atau hadir ke majlis ilmu, ya ini banyak kadang-kadang suka saya sampaikan di majlis-majlis ta'lim, pasang niat yang benar. Berapa banyak orang hadir ke majlis ta'lim hanya karena tidak enak dengan kawannya. Ya. Berapa banyak orang yang hadir ke majlis ta'lim tapi niatnya untuk apa? Ada yang niatnya hanya sekedar misalnya dia membawa dagangannya. Jadi bukan semata-mata untuk menuntut ilmu. Tapi niatnya berbeda. Tujuannya berbeda. Tapi kalau orang yang semata-mata ya hadir ke majlis ta'lim untuk menuntut ilmu agama, untuk belajar ilmu agama dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan ini niatnya berpahala. Makanya dikatakan tidak setiap amal baik itu mendapatkan pahala. Semuanya kembali tergantung kepada niat. Inilah yang kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Bahwasanya setiap perbuatan baik itu ya harus dimulai dengan niat, didahului oleh niat. Itu seperti itu. Nah, termasuk juga ya, karena dikatakan begini, fungsi niat adalah untuk membedakan perbuatan yang dilakukan, yakni antara ibadah dan adat atau kebiasaan. Ya, sekali lagi, fungsi niat adalah untuk membedakan perbuatan yang dilakukan, yakni antara ibadah dan adat atau kebiasaan. Contoh seperti ini. Ya, ini baru masuk contoh lagi. Ketika kita mandi. Kalau kita mandi hanya sekedar untuk menjadikan badan kita ini hanya biar segar. Hanya untuk biar segar. Ya, karena keringetan misalnya ya,
cuaca panas akhirnya mandi. Nah, ini mandinya perbuatannya terlaksana. Gitu, ya. Tapi dikatakan tidak ada pahalanya. Beda halnya kalau seandainya orang pengen sholat. Orang melaksanakan sholat, tapi sebelum sholat dia mandi dulu. Dengan tujuan apa? Ya, mudah-mudahan ya dia ketika sholat itu bisa khusyuk. Karena apa? Badannya sudah segar, ya, udah nggak keringetan, udah segar, dan bisa meningkatkan ibadahnya, menjadikan sholatnya khusyuk. Karena apa? Kalau dalam keadaan keringetan, ya mungkin pikirannya tidak tenang, seperti itu. Tapi kalau seandainya dia sudah mandi, badannya segar, nah diniatkan agar sholatnya bisa khusyuk dengan mandi tersebut, maka dikatakan mandinya itu berpahala. Termasuk juga makan. Orang yang makan hanya sekedar memenuhi tuntutan perut. Orang yang hanya makan hanya sekedar untuk mengikuti tuntutan perut, untuk menghilangkan laparnya misalnya. Nah, kalau hanya seperti itu, ya bisa jadi perbuatan tersebut tetap terlaksana, tapi tidak berpahala. Tapi kalau seandainya ketika ia makan, tapi tujuannya, ya tujuannya ketika ia makan agar Allah berikan kekuatan, setelah itu dia sholat dan menjadikan sholatnya khusyuk. Karena apa? Sudah tidak lagi merasakan lapar dalam perutnya. Jadi ibadahnya menjadi tenang. Nah, hal yang seperti ini pun menurut para ulama, ya ini akan mendapatkan pahala. Karena apa? Tujuan ia makan agar menjadi kenyang dan dengan tujuan ketika dia ibadah, contohnya ketika ia melaksanakan sholat, ini sudah nggak kepikiran makanan yang lain, yang menjadikan ibadahnya tidak khusyuk karena kelaparan. Jadi seperti itu. Ya, makanya para ulama jadi membagi dua tentang masalah niat. Yang pertama, sesuatu yang dibutuhkan, perbuatan membutuhkan pada niat, dan tidak sah perbuatan tersebut apabila dilakukan dengan tanpa niat. Ya. Yang kedua, suatu perbuatan yang apabila dilakukan dengan tanpa niat, perbuatan tersebut tetap terlaksana. Akan tetapi orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak akan mendapatkan pahala karena melakukannya tanpa diawali dengan niat. Nah, jadi itu seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, pengarang menjelaskan, Wa'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya thumma yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak amalan yang bentuknya adalah amalan duniawi kemudian menjadi amalan ukhrawi disebabkan karena niat yang baik dan benar. Sebaliknya, wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirati thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyyah. Ya. Dan berapa banyak amalan yang bentuknya adalah amalan-amalan ukhrawi kemudian menjadi amalan duniawi disebabkan karena niat yang tidak benar. Nih. Nah, hadis tersebut menjelaskan tentang bagaimana seseorang itu ketika salah dalam melakukan niat, maka amal perbuatan tersebut menjadi sia-sia, tidak akan mendapatkan pahala juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contoh-contoh yang sudah disebutkan sebelumnya, seperti halnya makan, minum, tidur, bekerja dan lain sebagainya. Ya. Makan diniatkan untuk littaqwiyah. Kalau dalam kaidah usul fikih dikatakan littaqwiyah, agar ia menjadi kuat dengan tujuan ketika ibadah bisa menjadi khusyuk. Ini makannya berpahala.
ya, minum juga seperti itu, tidur seperti itu, termasuk juga bekerja. Ketika kita bekerja, ya, dengan tujuan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, niat untuk menafkahi istri dan anak-anak kita, ini pun akan berpahala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Idza anfaqar rajulu ila ahlihi wa huwa yahtasibuha fahiya lahu shadaqah." Apabila seorang laki-laki atau seorang suami keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Idza anfaqar rajulu ila ahlihi wa huwa yahtasibuha, dan dia mencari nafkah tersebut semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, fahiya lahu shadaqah, maka nafkah yang ia berikan untuk istri dan anak-anaknya itu dianggap sebagai sedekah. Maksudnya apa? Nafkah seorang suami yang diberikan untuk istri dan anak-anaknya, ya, ini akan menjadikan pahala bagi suami tersebut. Karena apa? Ketika ia keluar dari rumahnya, ia niatkan ia mencari rizki untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Ya, makanya niat ini penting dalam segala hal. Niat belajar ilmu agama, niatnya harus mantap. Ya, niat harus mantap untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Niat betul-betul ya mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam menunaikan kewajiban, yakni mempelajari ilmu agama. Itu seperti itu, ya. Nah, ini perlu diperhatikan karena apa? Sekali lagi banyak orang yang ketika melaksanakan kebaikan apapun itu bentuknya, tapi tidak berlandaskan niat yang baik dan benar. Sekali lagi, meskipun niat itu tidak harus diucapkan, ya. Dan kembali lagi, yang tahu itu diri kita sendiri. Apakah kita sudah niat dengan baik atau benar, ataukah tidak diniatkan suatu perbuatan yang kita lakukan tersebut. Meskipun amalan baik tetap terlaksana, tapi semuanya kembali, kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan baik itu ya harus dimulai dengan niatnya. Nah, Al-Imam Ibnul Mubarak mengatakan sesuatu yang berhubungan dengan hadis yang telah disebutkan di atas. Apa yang beliau katakan? Rubba saghirin tu'zimuhun niyah wa rubba kabirin tusghiruhun niyah. Berapa banyak amalan yang dianggap kecil, akan tetapi amalan tersebut menjadi besar disebabkan karena niatnya. Dan berapa banyak amalan yang dianggap besar tapi kemudian menjadi kecil juga disebabkan karena niatnya. Nih, ya, contohnya apa? Amalan yang dianggap kecil, misalnya, ketika kita memberikan bantuan, ya, dalam hal apapun, kebaikan. Contoh misalnya ada orang yang berminta-minta datang ke rumah kita. Meskipun hanya kita berikan, ya, 2.000 atau 5.000, tapi dengan ikhlas, misalnya, ya, dengan ikhlas. Ketika itu orang yang menerima hatinya senang, hatinya suka, dan kita pun memberikan dengan benar-benar dengan penuh keridhaan. Nah, ini meskipun secara kasat mata uang yang hanya 2.000 atau 5.000 rupiah tersebut memang kecil. Akan tetapi ini bisa menjadi besar karena apa? Karena niat kita. Karena niat kita, karena ikhlas, kita redho, ingin membantu dia misalnya. Dan sebaliknya, berapa banyak orang juga ya ketika memberikan satu bantuan, misalnya, ya, mohon maaf, misalnya
Yang ramai itu kan kalau sudah mulai pilkada atau segala macam, ya banyak orang yang ingin nyalek misalnya. Nah ini tinggal kita lihat niat mereka itu apa. Berapa banyak para caleg-caleg itu ketika mengeluarkan duit mereka berani jor-joran. Mengeluarkan uang dengan sangat besarnya. Mengeluarkan uang dengan sangat besarnya misalnya. Nah tinggal kita lihat tujuannya apa. Apakah tujuan yang mulia atau sebaliknya. Kalau tujuannya hanya karena ingin dipilih, hanya karena ingin terpilih, kemudian ia baru menyumbangkan ya sebagian hartanya, nah ini hati-hati. Tapi ada juga orang yang memang ia ketika nyalek itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan meskipun ia memberikan bantuan tapi hatinya memiliki tujuan lain. Dia ingin biar nanti kehidupan perekonomian rakyat itu bisa baik. Karena apa? Karena partisipasi dia di dalam kepemerintahan misalnya. Ketika mereka menjadi anggota dewan misalnya. Mereka betul-betul berniat untuk berjuang mensejahterakan rakyat. Karena dilihat kondisi misalnya kondisi sekarang yang sekiranya dinilai pemerintah kebijakannya kurang ya kepada rakyatnya, kemudian ada orang yang seperti itu. Dia ingin menjadi calon legislatif, kemudian ketika pilkada ia memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Memang tujuannya untuk dipilih memang agar terpilih menjadi ya anggota legislatif. Tapi di dalam hatinya orang tersebut memiliki niat yang mulia. Bukan semata-mata ingin memperkaya dirinya sendiri. Bukan semata-mata ingin mendapatkan satu jabatan yang penting. Akan tetapi niat dan tujuannya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah dan ingin mensejahterakan rakyatnya. Nah inilah ya, ini yang bisa berpahala. Jumlah yang dikeluarkan misalnya untuk pemilihan besar. Ketika niatnya seperti itu, pahalanya lebih besar lagi. Berbeda dengan orang yang hanya niat dan tujuannya hanya sekedar dipilih untuk menjabat satu jabatan, ya, yang mana pada akhirnya sebetulnya di dalam dirinya sudah ada keinginan untuk memperkaya dirinya pribadi, termasuk juga dengan niat dan tujuan agar disegani orang, dihormati orang lain. Nah ini berapapun besarnya yang ia keluarkan ketika itu, ini tidak akan bernilai sama sekali menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah yang dikatakan rubba saghirin tu'zimun niyah wa rubba kabirin tusghirun niyah. Berapa banyak amalan yang dianggap kecil akan tetapi bisa menjadi besar disebabkan karena niatnya. Dan berapa banyak amalan yang dianggap besar tetapi kemudian dianggap kecil juga karena disebabkan oleh niatnya tersebut. Jadi seperti itu, ya. Nah, yang selanjutnya pengarang menjelaskan wa yambaghi ayyanwiyal muta'allimu bi talabil ilmi ridallahi wad daral akhirah. Dan selayaknya bagi penuntut ilmu itu di dalam belajarnya agar berniat mencari keridhaan Allah dan kebahagiaan di akhirat. Nah, ini seperti yang kita jelaskan tadi, ya. Di sini pengarang menjelaskan selayaknya bagi penuntut ilmu, ya bagi kita-kita yang sedang menuntut ilmu. Di dalam belajar tersebut agar berniat mencari keridhaan Allah. Ini pengarang menjelaskan dan mengajarkan ya untuk memperbaiki niat kita semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ya untuk mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Wa izalatal jahli, serta berniat untuk apa? Menghilangkan atau membasmi kebodohan an nafsihi, kebodohan dirinya sendiri, wa an sa'iril juhali, dan juga kebodohan orang lain.
wa ihya ad-dini, serta berniat untuk menghidupkan agama, wa ibqa al-islami, dan menguatkan agama Islam. Fa inna baqa al-islami bil ilmi, karena kekuatan agama Islam itu adalah dengan ilmu. Wala yasihhu zuhdu wat taqwa ma'al jahli, sedangkan berbuat zuhud dan takwa itu tidak akan sah jika tanpa didasari dengan ilmu. Pengarang kitab ini menjelaskan bahwa para penuntut ilmu itu selayaknya berniat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala ketika ia menuntut ilmu. Karena dengan didapatkannya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka ilmu yang ia pelajari akan menjadi mudah dan akan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu yang dipelajarinya. Termasuk orang yang mendapatkan keberkahan dari ilmu yang dipelajarinya, maka otomatis ia akan memberikan banyak manfaat baik untuk dirinya sendiri, terutama buat orang lain. Ini yang dikatakan niat untuk membasmi atau menghilangkan kebodohan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Nah, orang-orang yang bisa mengambil manfaat dari ilmu yang didapatkannya tersebut, termasuk juga bagi para penuntut ilmu, agar berniat untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya, ini tujuan yang paling utama. Tujuan yang paling utama ketika kita berniat untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu yang kita dapatkan itu pun menjadi berkah. Ketika ilmu menjadi berkah, maka insya Allah ya nanti kita akan mendapatkan satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang memperoleh keberkahan dari ilmu yang dipelajarinya, kemudian diajarkan ilmu tersebut, sehingga apa yang ia ajarkan kepada orang lain bisa diamalkan oleh orang yang belajar darinya. Dan hal ini akan terus-menerus menjadikan berpahala untuk mereka yang mengajarkan ilmunya, kemudian apa yang mereka ajarkan itu diamalkan oleh orang lain. Nah ini ya sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalathin." Ketika seorang manusia meninggal itu, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Ya, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ini yang kedua. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan, kemudian kita ajarkan lagi kepada orang lain. Dan orang lain yang belajar dari kita, kemudian mereka mengamalkannya sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Terlebih lagi, kalau seandainya mereka kembali mengajarkan ilmu yang pernah kita berikan kepada mereka, akhirnya terus-menerus bersambung. Ya, kemanfaatan yang didapatkan oleh orang-orang disebabkan karena siapa? Disebabkan karena kita. Termasuk seperti ini. Para ulama ketika mereka mengarang satu kitab, kemudian kitab yang dikarang oleh mereka, oleh para ulama ini banyak dipakai oleh masyarakat. Diambil manfaatnya. Ini terus-menerus pahalanya mengalir kepada pengarang kitab tersebut. Karena apa? Dari karangan tersebut, orang bisa mengambil manfaat dari ilmu yang dia tulis tersebut. Bahkan banyak para ulama, ya, ketika mengarang satu kitab, ada yang mengatakan, ya Allah, kalau seandainya memang kitab ini tidak bisa bermanfaat untuk masyarakat, ya, maksudnya apa? Jauhkan ya Allah, tinggalkan ya Allah. Tapi kalau seandainya kitab ini bisa bermanfaat untuk mereka, maka mudahkan ya Allah untuk bisa meneruskan mengarang kitab ini sampai selesai. Yang mana pada akhirnya, ya, banyak karangan-karangan kitab-kitab para ulama itu yang bermanfaat. Intinya, ketika sesuatu yang kita ajarkan, terlebih lagi ilmu agama yang kita tanamkan kepada murid-murid kita misalnya, atau kita mengajarkan kepada orang lain, dan apa yang kita ajarkan kemudian diamalkan oleh orang tersebut. Termasuk juga
selain diamalkan, kemudian diajarkan juga kepada orang lain. Terus menerus. Nah, inilah yang dikatakan au ilmin yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat, yang nanti pahalanya akan terus menerus mengalir kepada kita. Ya. Ini disebabkan dengan apa? Orang yang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang pertama ketika ia di dalam menuntut ilmu melandaskan niatnya yang pertama semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Ya. Maka insya Allah nanti akan Allah berikan kemudahan ia dalam menuntut ilmu, dan Allah berikan keberkahan dalam ilmu yang ia pelajari tersebut. Ya. Ada satu nasihat yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagi para pencari ilmu. Beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihi sufaha wala litusrifu bihi wujuhan nasi ilaikum faman yaf'al dzalika faulaika finnar. Ini penting untuk diperhatikan juga. Kata Rasulullah, la tata'allamul ilma litubahu bil ulama. Jangan kalian niat untuk belajar ilmu, mempelajari satu ilmu untuk menyaingi para ulama-ulama yang lainnya. Ya. Ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Karena begitu, sekarang ini banyak yang seperti itu. Sekarang ini banyak yang seperti itu. Makanya dikatakan jangan mempelajari ilmu agama dengan niat dan tujuan untuk apa? Untuk menyaingi para ulama-ulama yang lainnya. Ya. Kalau seandainya kita iri, bukan niat untuk menyaingi, iri karena apa? Oh, ulama si A itu pintar, ya, itu bisa seperti itu. Saya harus bisa lebih dari dia. Ini bukan niat untuk menyaingi, bukan. Tapi apa? Untuk kemajuan dirinya sendiri. Menjadi spirit bagi dirinya untuk bisa belajar lebih maksimal lagi. Tapi kalau niatnya karena ada seorang ulama misalnya, ya, di kampungnya yang dianggap alim segala macam, banyak dihormati, misalnya, kemudian ada orang dengan tujuan mempelajari ilmu agama biar saya bisa nyaingin dia. Biar bisa nyaingin dia. Ya. Biar juga bukan hanya dia aja yang dihormati, saya juga harus dihormati. Dan ini banyak terjadi di masyarakat sekarang. Di masyarakat kita seperti itu. Ustadz, ya, musuhnya juga seorang ustadz. Mereka bersaing. Mereka bersaing. Untuk mendapatkan apa? Maka pernah saya katakan juga, kalau di dalam satu kampung ada beberapa orang ustadz, misalnya, ya, ini yang berkenaan dengan masalah ilmu agama aja. Ya, kemudian ada di antara mereka yang merasa saingan. Tujuannya mereka saingan itu apa? Yang pertama biasanya karena uang, yang kedua biasanya karena apa? Berebut untuk dihormati. Ini yang terjadi di masyarakat sekarang itu seperti itu. Tujuan yang pertama bagi mereka, ya, pertama karena uang. Kalau seandainya ia merasa dia di masyarakat sering dipakai, misalnya setiap ada acara apapun ia diundang, acara apapun ia diundang misalnya. Itu yang ada di otak mereka apa? Uang. Banyak yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Bukan berarti semuanya, tidak, ada juga yang ikhlas ada. Ya, yang ikhlas juga ada. Seperti itu. Tapi kalau tujuannya ya hanya sekedar materi dan materi, ini yang repot. Nah, ini persaingan banyak terjadi seperti itu sekarang. Ya, ada juga orang yang memiliki keilmuan, meskipun ia muda. Terus di dalam satu kampung itu ada beberapa orang yang berilmu juga. Tapi karena yang pertama ia dianggap muda, yang kedua ia dianggap kalau seandainya sampai dia ini muncul, banyak orang atau masyarakat yang tahu, ya, ini nggak beres ini. Ini bisa mengancam apa? Kedudukan saya di masyarakat yang sekarang orang banyak pakai saya kalau ada acara-acara misalnya. Nah, ini pun banyak terjadi di masyarakat.
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena apa? Tujuan mereka sekali lagi ya, yang dikhawatirkan apa? Ketika mempelajari ilmu agama dengan tujuan untuk menyaingi ulama-ulama yang lainnya. Ini yang berbahaya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wala litumaru bihis sufaha. Jangan menuntut ilmu agama dengan tujuan untuk membodoh-bodohi orang. Ini pun banyak terjadi sekarang. Di dalam masalah hukum ada yang menggampang-gampangkan. Ya, ketika ada yang bertanya masalah hukum, ada yang menggampang-gampangkan. Maksudnya apa? Ya, ini sekarang banyak orang cari yang simpel-simpelnya aja. Kalau seandainya ia bertanya satu permasalahan kepada seorang ustadz, kemudian jawaban ustadz tersebut tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan, ia bertanya lagi kepada ustadz yang lainnya sampai ia mendapatkan jawaban ya yang sesuai dengan apa yang ia inginkan. Nah, ini kalau seandainya terjadi pada kita, memudahkan sesuatu, memberikan satu masalah hukum dengan menggampang-gampangkan hukum tersebut dengan tujuan apa? Agar ia diundang lagi, agar ia dipercaya, agar yang lain-lain lah. Tujuannya materi juga intinya. Misalnya, atau kedudukan misalnya. Ya. Nah, ini yang diancam oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Wala litumaru bisufaha. Jangan kalian menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama dengan tujuan apa? Untuk membodoh-bodohi orang. Ya, ini na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, wala litusyrifu bihi wujuhan nasi ilaikum. Jangan kalian menuntut ilmu agama dengan tujuan untuk apa? Cari muka. Dengan tujuan mengharapkan pujian dari orang lain. Agar orang lain semuanya senang, agar orang lain semuanya cinta kepada kita, agar orang lain semuanya hormat kepada kita. Ya. Itu seperti itu. Wala litusyrifu bihi wujuhan nasi ilaikum. Jadi ketika ia menuntut ilmu, ini niatnya sudah salah. Bukan semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan tetapi apa? Niatnya biar nanti orang semua hormat kepadanya. Dianggap seorang kiai, dianggap seorang ustadz dan lain sebagainya. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kata Rasulullah SAW, "Faman yaf'al dzalika faulaika finnar." Barang siapa yang melaksanakan, yang melakukan ketiga hal tersebut, maka kata Rasulullah SAW, tempat mereka adalah di nerakanya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Nah, ini ancaman Rasulullah SAW yang harus kita perhatikan. Ya, makanya pengarang di sini menjelaskan akan pentingnya niat itu. Bahkan bukan hanya itu, Rasulullah mengatakan, ya pentingnya niat dalam setiap keadaan. Ya, setiap perbuatan baik juga harus dengan niat yang baik dan benar. Ya, agar mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya di sini juga ya, jangan mempelajari ilmu dengan tujuan mengharapkan pujian dari orang lain. Artinya di dalam menuntut ilmu harus disertai niat ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hal ini yang banyak dilupakan, yang akhirnya dikesampingkan. Padahal keikhlasan di dalam beramal merupakan kunci kesuksesan juga keberkahan terhadap amal perbuatan yang dilakukan. Karena amal perbuatan yang dilakukan tanpa diniatkan ikhlas, semata-mata mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka amal perbuatan tersebut akan menjadi sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pentingnya ikhlas dalam setiap amal perbuatan kita. Ya. Satu ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikr, ma lahu?" Wahai Rasulullah, apa pendapatmu apabila ada seorang laki-laki atau seseorang yang ikut berperang di jalan Allah dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dan juga agar mendapatkan pujian dari orang lain? Apakah ia akan mendapatkan pahala dari Allah?
malahu katanya. Ya. Kata Rasul SAW, la syai'alahu. Dia tidak akan mendapatkan sesuatu pun, termasuk pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat ini bertanya sampai 3 kali, ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikr malahu. Wah Rasulullah, bagaimana pendapatku kalau misalnya ada seorang yang ikut berjihad, berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan tujuan ya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, apakah ia akan mendapatkan pahala? Rasulullah kembali menjawab, la syai'alahu. Dia nggak akan dapat apa-apa, kata Rasul. Sia-sia semuanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan lahu wa mabtughiya bihi wajhu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ya amal atau perbuatan seorang hamba illa ma kana khalisan lahu, kecuali perbuatannya tersebut diniatkan ikhlas semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa mabtughiya bihi wajhu. Jadi mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Ini yang mendasari apa? Seseorang itu bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya. Kita lihat orang berjihad, ikut berperang di zaman Rasulullah SAW. Balasannya ketika ia meninggal di medan peperangan, orang ini meninggal dalam keadaan syahid. Ya, orang yang meninggal dalam keadaan syahid tidak perlu dimandikan lagi, langsung dikuburkan beserta pakaian-pakaiannya. Karena apa? Pakaian yang bersimbah darah ini akan menjadi saksi kelak di akhirat nanti. Mereka mulia. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid, tempatnya ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, meskipun mereka berjihad, berjuang bersama Rasulullah SAW, kalau seandainya niat dan tujuannya lain, itu yang dimaksud Rasulullah. Ya, tujuannya ketika ikut berjuang itu, berjihad itu, bukan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, tapi untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah ini yang dimaksud Rasulullah SAW. Ini nggak akan ada pahalanya sama sekali. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Yang selanjutnya yang dijelaskan oleh pengarang tadi, tujuan mempelajari ilmu adalah untuk membasmi kebodohan yang ada pada diri kita sendiri, kemudian membasmi kebodohan yang ada pada orang lain. Agar diri kita juga mereka akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat dengan sebab mempelajari ilmu yang bermanfaat, dan agar amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab beribadah yang didasari dengan ilmu. Kemudian dijelaskan tadi ya, tentang zuhud dan takwa. Sedangkan zuhud dan takwa itu tidak akan sah tanpa ilmu. Maksudnya apa? Orang zuhud itu yang pernah dijelaskan di awal, mayyahtarizu anis syubuhat. Orang yang menjaga dirinya untuk tidak melakukan perkara-perkara yang syubhat. Untuk tidak melakukan perkara-perkara yang syubhat. Ya. Syubhat itu la yu'rafu hilhu wala haramuhu. Ya, suatu yang tidak diketahui kehalalan dan keharamannya. Jadi masih samar-samar. Nah, termasuk juga orang yang niat dengan tujuan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dikatakan oleh pengarang di sini, semuanya itu tidak akan sah tanpa ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa segala macam bentuk ibadah, apapun itu harus disertai dengan ilmu tanpa terkecuali. Bentuk ibadah apapun harus disertai dengan ilmu tanpa terkecuali. Karena ibadah yang dilakukan dengan tanpa didasari ilmu, maka akan menjadi satu kesia-siaan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Raslan dalam kitabnya Matan Zubat, ya. Dalam fikih mazhab Syafi'i, fa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal
dengan tanpa didasari ilmu, maka amalnya akan menjadi sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Amal ibadah apapun yang kita lakukan, sholat, apakah puasa, ya, apakah haji dan lain sebagainya. Kalau semuanya dilakukan tanpa didasari ilmu, semuanya sia-sia. Karena sekarang ini banyak orang yang hanya pengen instan aja. Banyak orang yang hanya pengen instan. Maksudnya apa? Mereka tidak mau belajar kepada seorang guru, ya, tidak mau belajar kepada seorang guru, yang mana akhirnya mereka hanya sekedar sholat, melaksanakan sholat, hanya sekedar ikut-ikutan. Hanya sekedar ikut-ikutan. Tanpa dia tahu bahwasanya yang namanya makharijul huruf itu penting. Ya. Karena apa? Salah dalam makharijul huruf, satu huruf saja berubah ketika membaca suratul Fatihah yang merupakan rukun dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Ya. Ini makanya penting. Ya, kalau yang belum belajar, belajar sama Ustadz Henda itu. Subhanallah. Ya. Ya, ini penting itu. Ya. Di sini banyak guru-guru ini. Ini guru tahsin ini, subhanallah. Ya. Ya. Jadi seperti itu ya. Amalan apapun yang tanpa didasari ilmu semuanya akan menjadi sia-sia. Termasuk ibadah kita. Ya, capek-capek kita ibadah, ya, capek-capek kita ibadah. Termasuk juga ya, ketika orang masih mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ibadah tapi masih ke dukun, masih meyakini keperdukunan, masih meyakini ramalan dan lain sebagainya. Ini naudzubillah. Ya. Dan ini di masyarakat kita ini sekarang ini banyak yang seperti itu. Ibadah mah ibadah jalan, tapi tetap ya masih percaya hal-hal yang seperti itu. Naudzubillah, naudzubillah. Ya. Yang dikhawatirkan bukan apa-apa, ibadah kita semua jadi sia-sia itu. Percuma kita ibadah, capek-capek kita ibadah, tapi tidak mendapatkan pahala. Bahkan yang dikhawatirkan, kalau dalam masalah perdukunan, bisa menyebabkan kita kufur. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Nah yang selanjutnya, pengarang juga menyebutkan, wa ansada Syekhul Imam Al-Ajal Al-Ustadz Burhanuddin Sahibul Hidayati syi'ran li ba'dihim. Syekh Al-Imam yang terhormat Ustadz Burhanuddin Sahibul Hidayah. Beliau mendapat julukan Sahibul Hidayah. Ya. Syekh Al-Imam Ustadz Burhanuddin. Beliau adalah Al-Imam Abul Hasan Ali bin Abu Bakar Al-Marghinani, seorang ahli fiqih, hafidh, ahli tafsir, sekaligus beliau juga seorang ahli hadis. Dan beliau banyak mengarang kitab, di antara yang paling terkenal adalah Al-Hidayah fi Fiqhil Hanafi. Kitabnya Al-Hidayah fi Fiqhil Hanafi. Dalam fikih mazhab Hanafi. Suatu kitab yang kemudian banyak disyarahkan oleh para ulama. Ya. Karena itu beliau menjadi terkenal dan disebut dengan Sahibul Hidayah. Hadis-hadis beliau banyak ditakhrij oleh para ulama. Salah satunya oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah kitab Sahih Bukhari. Dan beliau juga termasuk salah seorang guru dari Syekh Zarnuji, yang ini pengarang kitab Ta'lim Muta'alim yang kita pelajari saat ini. Dia wafat di Samarkand tahun 593 Hijriah. Nah, ketika itu beliau menyenandungkan ansyada Syekh, menyenandungkan syair gubahan sebagian ulama. Apa beliau senandungkan? Beliau katakan, fasadun kabirun alimun mutahattikun. Sungguh kerusakan yang amat sangat besar bagi orang yang alim tapi fasik. Maksudnya apa? La ya'malu bi'ilmihi. Orang alim tapi fasik, tidak mengamalkan ilmunya. Ya, dikatakan sungguh kerusakan yang amat sangat besar bagi orang yang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Wa akbaru minhu jahilun mutanassikun. Dan lebih besar lagi kerusakan yang disebabkan oleh orang jahil, orang yang bodoh
yang beribadah dengan tanpa didasari ilmu. Nah ini, ya, ini harus jadi perhatian kita ini. Ya, dikatakan apa yang pertama? Kerusakan yang amat sangat besar bagi orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya. Maksudnya apa? Ilmunya nggak dipakai. Dia pintar, dia alim, tapi ilmunya tidak dipakai. Tapi, ya, menurut para ulama lagi, dan lebih besar kerusakannya lagi orang, ya, yang disebabkan oleh orang bodoh. Orang nggak berilmu, tapi dia beribadah. Maksudnya apa? Beribadah tanpa didasari ilmu. Ini lebih rusak lagi. Ya, orang alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, ya, bisa jadi amalannya itu sah secara syariat. Amalan yang ia kerjakan sah, tapi ketika ia fasik, tidak mengamalkan ilmunya, maksudnya apa? Ilmu yang ia punya, yang ia pelajari, yang ia pahami, itu tidak dipakai. Ini kemungkinan besar, ya, misalnya ia terjatuh dalam dosa. Apakah dosa kecil atau dosa besar? Tapi kalau orang bodoh yang beramal dengan tanpa ilmu, yang pertama amalnya itu tidak sah. Bahkan yang dikhawatirkan, orang yang tidak berilmu tersebut ketika mereka terjatuh dalam kekufuran, mereka nggak paham. Ketika mereka terjatuh dalam kekufuran, mereka tidak paham. Orang yang terjatuh dalam kekufuran, ya, otomatis mereka keluar dari Islam. Meskipun mereka masih sholat, meskipun mereka puasa, meskipun mereka pergi haji, akan tetapi mereka tidak sadar bahwasanya mereka telah terjatuh dalam kekufuran. Ini yang berbahaya. Karena apa? Karena kebodohan mereka, karena ketidaktahuan mereka. Ya, yang mana mereka akhirnya beribadah dengan tanpa didasari ilmu. Ini berbahaya. Kemudian dikatakan huma fitnatun lil alamina azimah. Keduanya merupakan fitnah terbesar yang menimpa alam ini. Liman bihima fi dinihi yatamassaku, bagi orang yang mengikutinya dan menjadikannya panutan dalam beragama. Nah, ya, ini hati-hati dua-duanya nih. Ada orang alim tapi fasik. Ya, la ya'malu bi'ilmihi, enggak mengamalkan ilmunya. Maksudnya ilmu yang dia punya enggak dipakai. Ya, ilmu yang dia punya tidak dipakai. Ya. Yang selanjutnya, wa yanwi bihi syukra ala ni'matil aqli wa sihhatil badani. Dan di dalam menuntut ilmu juga hendaknya disyukuri atas nikmat akal yang Allah berikan dan juga nikmat sehat yang Allah berikan. Wala yanwi bihi iqbalan nasi alaihi, dan jangan niatnya itu untuk mencari popularitas dengan ilmunya tersebut. Walastijlaba hutamid dunya wal karamata inda sultan wa ghairihi. Dan juga jangan bertujuan semata-mata untuk mencari harta dan juga mencari kemuliaan di mata penguasa dan semacamnya. Nih, ya, Syekh Az-Zarnuji, beliau menjelaskan, ya, di dalam kitabnya kita diajarkan apa? Di dalam menuntut ilmu hendaknya kita bersyukur pada Allah atas apa? Nikmat akal yang Allah berikan. Kita Allah berikan badan sehat, akal yang sempurna. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat seperti ini. Ada orang yang Allah berikan akalnya kurang. Ada yang Allah berikan kecerdasan, ada yang Allah berikan, ya, kebodohan, maksudnya kurang cerdas ada. Nah, kita yang Allah berikan nikmat akal, Allah berikan akal yang sempurna, bisa menerima dan mempelajari ilmu dengan baik, ya. Ini harus kita syukuri. Termasuk juga ketika Allah berikan nikmat sehat kepada kita. Berapa banyak orang yang ingin sebetulnya bergabung, ingin mengaji, ya, tapi Allah berikan apa? Satu ujian buat mereka.
Mungkin di antara kita sekarang ini juga ada orang yang sekarang Allah uji dengan satu penyakit misalnya. Yang biasa bergabung dengan kita, berkumpul dengan kita, ya di majlis taklim, tapi ketika itu Allah berikan satu ujian berupa sakit yang mana pada akhirnya tidak bisa ikut bergabung belajar ilmu agama. Seperti ini. Makanya nikmat ini wajib disyukuri. Nikmat akal atau kecerdasan, juga nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih bisa ya berkumpul untuk mempelajari ilmu agama. Dan juga dikatakan di sini jangan mencari popularitas. Jangan dengan belajar ilmu agama dengan tujuan mencari popularitas. Ya. Dengan ilmunya tersebut. Dan juga jangan bertujuan untuk mencari harta. Ini yang dibahas tentang masalah apa? Yang berhubungan dengan masalah agama sebetulnya. Ya. Para ulama mengajarkan untuk senantiasa menanamkan keikhlasan, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tujuannya beda, tujuan yang lain. Kalau semata-mata yang diharapkan untuk mendapatkan harta, nggak akan mendapatkan pahala. Karena yakinlah, rizki itu tidak akan pernah tertukar. Rizki yang sudah Allah tetapkan untuk kita, itu pasti sampai kepada kita, ya, dan mustahil tidak akan sampai kepada kita. Rizki yang sudah Allah tetapkan kepada kita, itu pasti sampai kepada kita. Ya. Makanya guru-guru saya selalu mengingatkan, ketika belajar, pasang niat yang baik dan benar. Kemudian ketika mengajarkan pun sama. Ketika kita mengajarkan orang lain, semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah. Karena urusan rizki, orang yang mengamalkan ilmunya dengan baik dan benar, semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah, rizkinya pasti Allah jamin. Rizkinya pasti Allah jamin. Seperti itu. Orang yang ikhlas mengamalkan ilmunya, rizkinya pasti Allah jamin. Pasti dijamin oleh Allah. Beda dengan orang yang niat dan tujuannya semata-mata sedikit-sedikit duit. Ya. Bahkan yang dikhawatirkan apa yang disampaikan itu, ya, apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, kalau seandainya tujuannya semata-mata untuk dunia, duit misalnya. Yang dikhawatirkan ilmu yang diberikan, yang disampaikan itu tidak memberikan keberkahan. Ilmu yang disampaikan dan diberikan itu tidak memberikan keberkahan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Kita lanjutkan. Wa qala Muhammad ibnul Hasan rahmatullahi alaihima. Berkata Syekh Muhammad bin Hasan rahimallahu alaihi, "Lau kana an-nasu kulluhum abidi la'ataqtuhum wa tabarra'tu an walaihim." Jikalau atau andaikan semua manusia menjadi budakku, niscaya akan aku merdekakan semuanya dan aku bebaskan penguasaan atas mereka. Ya. Ini Syekh Muhammad bin Hasan, beliau mengatakan, andai semua manusia menjadi budakku, niscaya akan aku merdekakan semuanya dan aku bebaskan penguasaan atas mereka. Perkataan Syekh Muhammad bin Hasan ini adalah untuk menegaskan kembali pembahasan di atas. Yang sudah kita bahas tadi, bahwasanya apa? Mencari ilmu itu jangan bertujuan untuk mencari harta, ya, mencari ilmu agama itu jangan bertujuan untuk mencari harta, pangkat ataupun jabatan maupun juga kehormatan. Ini hanya penegasannya saja. Sampai dikatakan kalau seandainya semua manusia jadi budakku, aku merdekakan semuanya. Aku bebaskan semuanya, ya. Yang selanjutnya, wadzalika li'anna man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi lama yarghabu fi ma 'indan nasi. Dan demikianlah karena sesungguhnya orang yang telah mendapatkan lezatnya ilmu dan mengamalkannya, maka sedikit sekali kesenangannya terhadap apa yang ada pada sama manusia. Ini pembahasannya berat juga sebetulnya ini, pembahasan. Ya. Pembahasannya berat ini. Ini mengarahnya juga ke arah tasawuf, mengarahnya. Ya. Seperti itu. Jadi dikatakan demikianlah
Sungguhnya orang yang telah mendapatkan lezatnya ilmu dan mengamalkannya, maka sedikit sekali kesenangan terhadap apa yang ada pada sama manusia. Maksudnya apa? Untuk urusan dunianya dia nggak terlalu mikirin. Karena apa? Sudah asik dengan ilmu dan juga ketika dia mengamalkan ilmu tersebut. Itu pikirannya sudah asik seperti itu. Karena tujuannya apa? Tujuannya lillahi ta'ala. Tujuannya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena dia juga yakin bahwasanya rizkinya nggak akan tertukar. Rizki yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya itu pasti sampai kepada dia, nggak sampai. Ini kalau sudah menanamkan hal seperti itu, ya bisa mendapatkan kelezatan seperti ini. Jadi ketika dia mengajar, bawaannya nikmat aja. Ketika yang menyampaikan ilmunya, ya bawaannya nikmat aja. Nggak pernah ada perasaan-perasaan bagaimana, ya perasaan-perasaan yang kira-kira nih dikasih berapa nih, kira dibayar berapa nih, kira-kira seperti itulah. Ya itu urusan dunia semua yang seperti itu. Tapi orang yang betul-betul mengamalkan ini akan timbul sifat yang namanya qanaah. Orang yang sudah bisa mendapatkan lezatnya ilmu dan mengamalkannya nanti akan timbul sifat qanaah dalam dirinya. Ya, dia nggak akan neko-neko. Urusan dunia itu urusan paling gampang menurut mereka. Nah, dikatakan oleh seorang penyair, "Malam yadhuq dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzullal jahli tula hayati." Barang siapa yang belum merasakan nikmatnya menuntut ilmu walaupun hanya sebentar, maka dia akan merasakan nikmatnya kebodohan sepanjang hidupnya. Wa man fatau ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Dan barang siapa yang kehilangan waktu belajar di masa mudanya, maka bertakbirlah 4 kali. Maka bertakbirlah 4 kali karena orang tersebut dianggap telah meninggal dunia. Ya, sampai para ulama bikin syair seperti itu. Orang yang belum merasakan nikmatnya belajar di masa mudanya, walaupun cuma sebentar, ya, maka dia akan merasakan nikmatnya kebodohan sepanjang hidupnya. Termasuk juga orang yang kehilangan masa belajar di masa mudanya, seakan-akan orang tersebut seperti mayit. Seperti mayit. Kita disuruh takbir 4 kali katanya. Ya, untuk sholat jenazah, maksudnya seperti itu. Ya. Gimana Ustaz? Masih lanjut Ustaz? Pertanyaan? Ya, pertanyaan boleh Ustaz. Oh, pertanyaan boleh. Atau Ustaz, kira-kira gimana? Udah cukup dulu? Ya, nggak apa-apa. Cukup. Oke, baik, insyaallah. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Jazakallahu khair pada Ustaz Baudin telah menyampaikan penutupan ilmunya tentang niat, bagaimana urgensinya niat, kemudian agar kita tidak salah arah, tidak salah jalan, karena ini menjadi fondasi awal kita dalam beramal, dalam beribadah kepada Allah SWT. Insya Allah, semoga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allah. Baik Ustaz, insya Allah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ini via chat ya. Ya. Yang pertama dari Ustaz Rizdi. Ini konteksnya kalau nggak salah yang ini Ustaz. Yang ketika yang jahil ini ibadahnya tidak ada dasar ilmu gitu Ustaz ya. Nah ini jatuhnya fasik atau kafir. Kurang lebih gitu. Dan langsung aja Ustaz yang kedua ya. Yang kedua, bolehkah kita niat itu karena banyak keinginan? Contoh, puasa sunnah dengan niat karena Allah, tapi juga ingin kurus, ngirit, dan lain-lain. Boleh, Ustaz? Ya, yang pertama, dikatakan fasik itu artinya apa? La ya'malu bi'ilmihi. Dia orang alim, maksudnya orang yang tahu, tapi tidak mengamalkan apa yang ia tahu. Ilmunya nggak dipakai. Itu seperti itu. Itu fasik jadi seperti itu. Ya. Oh, jadi yang orang alim tak teratur ini Ustaz ya? Iya. Iya. Ya, la ya'malu bi'ilmihi. Ya. Nah, beda statusnya bagaimana gitu. Apakah dia kafir atau tidak? Yang kedua ya. Tinggal dilihat sama orang jahil kan tadi ya? Iya, kurang lebih gitu Ustaz. Orang jahil. Nah,
Orang jahil ini ketika mereka beribadah dikatakan ibadahnya tidak sah karena tanpa didasari ilmu. Yang dikhawatirkan ketika ada ya hal-hal yang bisa membatalkan keimanannya, kemudian karena ketidaktahuannya tentang hal tersebut, akhirnya apa? Ia terjatuh dalam kekufuran. Jadi tidak bisa langsung dihukumi kafir, tidak. Yang dikhawatirkan ya ketika dengan ketidaktahuannya tersebut ada hal-hal yang bisa menjatuhkan dia, ya menjadikan dia kufur atau keluar dari Islam, tapi dia nggak tahu. Yang dikhawatirkan seperti itu. Anggapan dia, oh biasa-biasa aja. Anggapan dia seperti itu. Ya. Nah itu, jadi seperti itu. Itu jawaban. Yang kedua, tadi apa Ustaz? Yang kedua? Yang puasa tapi ada niat lain. Puasa. Ibadah atau ibadah lain lah ibaratnya. Iya. Yang penting, yang pertama, ketika kita niat puasa, ya puasa sunnah, diniatkan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun niat-niat yang lainnya itu jatuhnya di belakangan. Ya, yang penting semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Tapi yang tahu apakah niatnya semata-mata kita mencari keridhaan Allah ataukah niat ngurusin badan, kita sendiri yang tahu. Kita sendiri yang tahu. Tapi tetap kita harus niatkan semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah. Yang pertama, pasang niat seperti itu. Ya, mudah-mudahan Allah terima. Adapun bonusnya sebetulnya tanpa diniatkan juga, kalau rajin puasa, otomatis bonusnya juga apa? Mau nggak mau, nanti kurus dia. Bonusnya itu bonus nanti, pasti itu. Ya. Kalau boleh nggak seperti itu, yang penting niat pertama pasang niatnya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, itu aja. Ya, seperti itu. Oke, baik, jazakallah Ustaz. Ini lanjutan yang dari saat itu tadi. Kalau jawabannya demikian, sungguh banyak orang kafir tanpa diketahui. Jadi banyak sekali lagi tugas para ulama yang benar-benar harus jalan tanpa syirkul ard mengajarkan ilmu. Boleh dikomentari, Ustaz? Betul. Betul. Kalau dikatakan banyak sekali orang-orang yang kafir, banyak. Ya. Dan ini banyak di Al-Qur'an disebutkan, di hadis disebutkan, ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim. Rasulullah SAW bersabda, yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Sungguh seorang hamba, ya, jikalau seandainya ia mengucapkan walaupun hanya satu kalimat, kata Rasulullah, la yara biha ba'sa, yang mana dia menganggap apa yang ia ucapkan tersebut itu tidak akan mempunyai pengaruh apa-apa. Padahal apa? Dengan ucapannya tersebut, walaupun hanya satu kalimat, yahwi biha finnari sab'ina kharifa, itu bisa menjerumuskan dia ke dasarnya neraka, yang jarak tempuhnya selama 70 tahun dan tidak akan diisi neraka tersebut kecuali orang-orang kafir. Termasuk dikatakan, kata Rasulullah, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Ya, Riwayat Bukhari dan Muslim. Sungguh seorang hamba, jikalau seandainya ia mengucapkan walaupun hanya satu kalimat, tapi kalimat tersebut yazillu biha ilan nar, dengan satu kalimat itu bisa menggelincirkannya dia ke dalam neraka, yang mana jarak tempuhnya ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib, itu lebih jauh dari timur dan barat. Ini dari segi kalimat, dari segi perkataan. Banyak orang yang tergelincir. Termasuk pernah saya jelaskan ketika kita mengatakan kepada sama saudara kita yang muslim, walaupun bercanda, kafir. Ya, kafir sini. Ini walaupun bercanda, hati-hati. Ketika kita meyakini sama saudara kita muslim itu, dengan kita panggil kafir, meyakini orang tersebut seperti kafir, ini khawatir bisa menjerumuskan kita juga. Man qala li akhi ya kafir, kata Rasulullah, faqad ba'a bihi ahaduma. Barang siapa yang mengatakan kepada sama saudaranya, sama muslim dengan mengatakan, hei kafir, misalnya.
Ya. Faqad ba'a bihi ahaduma, maka ada dua kemungkinan kata Rasulullah SAW. Fa in kana kama qala, bisa jadi orang tersebut memang betul-betul kafir sebagaimana yang ia katakan. Yang kedua, wa illa rajat ilaihi, bisa jadi yang keduanya, kalau seandainya tidak ada bukti kekufuran dari orang tersebut, maka kalimat kafir tersebut, kekufuran, kembali kepada orang yang mengatakan. Tuh, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ketentuannya. Kalau dikatakan banyak yang kafir, oh banyak. Apalagi orang yang tidak belajar ilmu agama. Apalagi orang yang tidak belajar ilmu agama. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Masalah kekufuran mereka nggak paham. Apakah karena perbuatan atau perkataan atau karena keyakinan? Para ulama membahas ini. Perkataan, perbuatan maupun keyakinan. Kalau mereka nggak paham, na'udzubillah. Jadi khawatirkan terjadi dalam kekufuran, tapi mereka nggak sadar. Ada lagi yang lain, Ustaz? Ya, baik. Ada, Ustaz. Apakah mengantuk salah satu tanda tidak mendapat nikmat menuntut ilmu? Padahal bersemangat, kiat-kiatnya apa untuk dapat merasakan lezatnya menuntut ilmu? Boleh, Ustaz? Ya, kalau mengantuk itu sebenarnya, ya benar. Kalau ngantuk itu sebetulnya memang perbuatan setan tuh ngantuk. Ya. Jadi persiapannya apa? Persiapannya, kalau memang kita nggak mau mengantuk, wudhu. Pertama wudhu. Sambil wudhu, minta sama Allah, ya Allah kuatkan saya di dalam menuntut ilmu, jauhkan saya dari kantuk dan malas segala macam. Itu minta seperti itu. Yang paling penting pertama wudhu dulu kita. Harus dalam keadaan punya wudhu kalau menuntut ilmu. Ya, biar ilmu itu gampang nyerapnya. Gampang masuknya. Nah, kalau orang tanpa wudhu, yang dikhawatirkan setan itu gampang ngeganggu nanti. Setan gampang ganggu. Alhamdulillah saya selama ini ngamalin seperti itu beda. Ketika saya nggak punya wudhu, itu pernah saya ngantuk. Pernah waktu saya nggak punya wudhu, ya, pernah saya ngerasain ngantuk seperti itu. Tapi selama saya wudhu terus, saya minta, ya Allah, saya pengen fokus belajar, saya pengen ngaji, fokus belajar, kuatkan saya ya Allah, gitu. Itu alhamdulillah mata saya melek terus. Seperti itu. Ya. Terus apalagi tadi Ustaz pertanyaannya? Pertanyaan selanjutnya apa tadi Ustaz? Kiat-kiatnya apa untuk dapat merasakan lezatnya menuntut ilmu? Yang pertama, ya, pasang niat yang benar tadi. Niat semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, kita harus mencintai ilmu tersebut. Apapun itu. Kalau kita sudah mencintai ilmu tersebut, kita suka, kita senang, ya, otomatis ilmu tersebut gampang masuknya ke kita. Gampang masuk ke kita. Ya. Nah, ketika mudah masuknya, kita mudah paham, akhirnya akan timbul rasa nikmat. Oh, ternyata selama ini yang saya pengen, saya belajar ini, oh ternyata begini ya. Oh, belajar fikih ternyata enak juga belajar fikih ya. Saya jadi tahu yang tadinya sholat ketentuannya begini, wudhu yang benar seperti ini, membersihkan najis harus seperti ini. Oh ternyata nikmat juga. Akhirnya itulah yang mereka sukai. Yang penting yang pertama niat semata-mata mengharapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua memang harus cinta dulu, senengin dulu itu ilmu itu. Kita suka dulu sama ilmu yang akan kita pelajari itu. Ya, nanti ketika itu akan timbul rasa lazat, kenikmatan. Jadi seperti itu, Ustaz. Berikutnya, kita sudah melakukan sesuatu, baru saja kita lakukan dan sudah selesai. Tapi lupa berniat, bisakah kita memperbaharui niat? Misal kita tilawah dan tilawah itu kita kirimkan peruntukan buat waktu kita yang sudah meninggal. Jadi di akhir gitu, kalau terlambat gimana, Ustaz? Ada sebagian yang mengatakan bisa-bisa aja, sah-sah aja. Tapi memang afdhalnya memang di awal. Tapi ketika memang kita lupa niat, pas terakhir, oh iya saya lupa niat. Padahal tujuannya apa?
tujuan dia ya mungkin itu, ini saya baca, saya niatin aja deh buat orang tua yang barusan tadi saya baca misalnya, ya misalnya gitu seperti itu bisa juga, ya cuma bedanya begini, kalau dalam keadaan sholat kan, apakah selesai sholat baru ingat, atau puasa, apakah selesai puasa baru ingat, tadi saya lupa niat puasa, kan nggak seperti itu. Iya. Ya, jadi dalam beberapa keadaan bisa. Dalam beberapa keadaan. Baik. Nah, ini lanjutan tadi, Sarisi. Kasihan kaum muslimin yang benar belum bersentuhan dengan ilmu. Jatuhlah menjadi dosa ulama yang tidak fantasyir fil ardh. Kaifa hadza? Kalau dikatakan dosa buat para ulama, sebetulnya tidak. Ya. Ingat, surga dan neraka sudah Allah ciptakan dan sudah Allah persiapkan. Ada orang yang memang Allah takdirkan untuk di surga, ada orang yang memang Allah takdirkan untuk di neraka. Ada ayatnya dalam surah apa, Yunus apa 99 apa berapa ya? Sebentar saya ingat. Ayat-ayatnya saya lupa itu. Nanti ayatnya saya lupa. Ayat saya lupa itu. Kok surah Yunus ayat 99 apa berapa gitu, saya lupa itu. Tapi intinya begitu. Ya, Allah sudah tentukan siapa nanti yang di surga, siapa nanti yang di neraka. Itu ada ketentuannya. Termasuk hadis yang pernah saya sampaikan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah. Tidaklah di antara kalian kecuali sudah Allah tetapkan tempatnya di surga ataupun di neraka. Termasuk ya, Allah berfirman, yudillu bihi mayyasha wa yahdi bihi mayyasha. Ada orang yang Allah sesatkan atas kehendak Allah. Ada orang yang Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk juga atas kehendak Allah. Gitu. Andai misalnya ada seseorang yang memang terjatuh dalam kekufuran, bisa jadi termasuk yudillu bihi mayyasha misalnya. Yang sudah Allah tentukan, Allah sesatkan dia. Nah itu seperti itu. Makanya tetap kewajiban kita, niatkan kita untuk belajar ilmu agama. Karena dikhawatirkan tadi orang nggak ada ilmunya, dia beramal, beribadah, dia sia-sia. Yang dikhawatirkan malah terjatuh dalam kekufuran, dia nggak paham, dia nggak tahu. Na'udzubillahi min dzalik, seperti itu. Gitu, Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin ini terakhir, manusia yang berniat untuk berbuat kebaikan, tapi tidak dilaksanakan atau ditunda-tunda niat baiknya itu. Apakah itu pengaruh dari setan? Dan apakah setan bisa tahu niat manusia? Kebaikan yang kita lakukan, ya kebaikan, niat baik yang kita niatkan, biar bagaimanapun itu berpahala. Meskipun itu belum dilakukan, tapi sudah berpahala karena memang niatnya niat baik. Ketika belum dilakukan, ya mungkin ya ada beberapa faktor. Apakah karena kesibukannya? Bisa juga dari gangguan setan juga bisa. Bisa juga seperti itu. Ya. Tapi kalau dibilang setan tahu nggak niat kita? Wallahu a'lam. Ya. Saya belum pernah dapat penjelasannya, belum pernah baca juga. Atau mungkin saya pernah dengar penjelasan, tapi saya lupa. Apakah setan itu tahu niat kita atau tidak? Wallahu a'lam. Nanti coba saya lihat-lihat lagi nanti. Coba saya lihat-lihat lagi nanti jawabannya. Siap. Ya. Baik, insyaallah cukup, Ustaz? Ya, siap, Ustaz. Alhamdulillah, baik Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, insyaallah kita sudah cukup banyak yang membahas, luar biasa wawasan. Semoga tokoh yang kita dapatkan pagi hari ini, ilmu yang didapatkan, dicurahkan hari ini disampaikan oleh Ustaz, kita bisa insyaallah amalkan, kita kuatkan, amin, luruskan niat kita dalam setiap amal dan ibadah kita. Baik, amin. Untuk keberkahan, boleh berkenan Ustaz menutup dengan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik.
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka dawamal 'afiyah wa nas'aluka syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa alhimna 'ilma yanfa'una. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, dengan ini berakhirlah acara kita pada pagi hari ini, siang hari ini. Insya Allah kita kembali bertemu pekan pertama di bulan November insya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, demikian Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya pamit Ustaz. Iya Ustaz, Afan. Dari Masjid Sajaratul Khair, Ustaz rutin juga yang ngisi di RW10 Malakajaya. Di apa ini tuh? Ini ada Bang Tanto nih, sekarang Bang Tanto mungkin gimana? disampaikan. Ya subhanallah. Iya, Bisa alhamdulillah. Bisa nyalain, Bang Tanto bisa nyalain. Coba. Iya Allah ketemu di sini. Iya nih. Bisa kenal juga? Iya, beliau saya di Sajaratul Khair ngisi setiap malam Kamis. Beliau selalu hadir nih. Masya Allah, alhamdulillah. Mas Tanto selalu hadir, alhamdulillah. Iya. Ya Allah. Iya. Iya. Oke, insya Allah. Cukup Pak Tanto? Ada yang mau disampaikan? Oh cukup, oke. Oh, cukup. Oke, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Sama, pamit ya semua. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.